Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisila Triyuliani dengan NIM 25021060005, mahasiswa program studi pendidikan akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, akan mempresentasikan yaitu tentang zakat sebagai instrumen fiskal Islam, mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nur Wahyuning Sulistiawati SEMPD. Pendahuluan, kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam hal penerimaan dan pengeluaran negara, ditunjukkan untuk mengarahkan kondisi ekonomi suatu negara ke arah yang lebih baik melalui optimalisasi pengeluaran dan pendapatan pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara. Bukan hal ini yang baru dalam ekonomi Islam, telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya dahulu. Dalam Islam terjadi salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariat yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Tidak hanya berlangsung di jalan atau pembagian untuk mencapai bagi masyarakat yang paling besar jumlahnya, tetapi juga ekonomi membantu meningkatkan spiritual serta menyebarkan pesan dan ajaran Islam seluas mungkin. Selanjutnya yaitu perkembangan kebijakan fiskal dalam Islam. Yang pertama, kebijakan fiskal pada masa Nabi Muhammad SAW. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah mengalami perkembangan yang pesat. Rasulullah SAW telah memimpin seluruh pusat pemerintahan Madinah, menerapkan prinsip-prinsip dalam pemerintahan, membangun berbagai institusi, mengarahkan urusan luar negeri, dan pada akhirnya melepaskan jabatannya secara penuh. Sebagai kepala negara yang baru terbentuk, Rasulullah SAW memperhatikan banyak hal, mulai dari membangun masjid utama sebagai tempat berkumpul bagi para pengikutnya, merehabilitasi muhajirin Mekah di Madinah, menciptakan kedamaian dalam negara, mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya, membuat konstitusi negara, menyusun sistem pertahanan Madinah, hingga meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara. Usai menyelesaikan masalah politik dan konstitusional, Rasulullah SAW kemudian memfokuskan diri pada perubahan sistem ekonomi dan keuangan negara. Pada awal pemerintahan, tidak ada pendapatan untuk membangun Madinah. Namun, pada zaman Rasulullah SAW, tidak ada pekerjaan yang tidak mendapatkan upah. Untuk tentara, belum memiliki secara formal. Tentara yang ada tidak mendapatkan gaji tetap dan diperbolehkan mendapatkan bagian dari rampang perang seperti senjata, kuda, unta, dan lain-lain. Situasi berubah setelah turunnya Al-Anfal atau rampasan perang berbunyi, maka 1/5 untuk Allah, Rasulullah, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan Ibnu Sabil. Tahun kedua setelah hijrah, sedekah fitrah diwajibkan dan dilaksanakan setiap bulan Ramadan. Zakat atau sedekah mulai diwajibkan pembayarannya pada tahun ke-9 setelah hijrah. Sumber pendapatan utama pada masa Rasulullah SAW selain dari rampasan perang adalah wakaf, jizyah, kharaj, dan usr. Wakaf Islam pertama terjadi ketika Banu Nadir, sebuah suku yang tinggal di Madinah, melanggar janji dan berusaha membunuh Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengepung suku tersebut dengan membawa tentara Islam dan pihak Banu Nadir menyerah dengan meninggalkan kota. Semua yang ditinggalkan Banu Nadir menjadi milik Rasulullah karena mereka mendapatkannya tanpa berperang. Rasulullah membagikan tanah-tanahnya kepada kaum muhajirin dan ansar. Mukharik, seorang rabi Banu Nadir
yang masuk Islam, memberikan Rasulullah 7 kebunnya yang kemudian oleh Rasulullah dijadikan tanah sedekah. Kaibar dikuasai pada tahun ke-7 Hijrah. Setelah pertemuan selama sebulan, penduduk Kaibar menyerah dengan syarat dan berjanji meninggalkan tanahnya. Namun, mereka mengatakan kepada Rasulullah bahwa mereka memiliki pengalaman khusus dalam bertani dan berkebun kurma sehingga meminta izin untuk tetap tinggal di sana. Selanjutnya yaitu Muhammad 2002 menyatakan bahwa di samping sumber-sumber pendapatan primer yang digunakan sebagai penerimaan fiskal pemerintahan masa Rasulullah SAW, masih ada pendapatan sekunder lainnya. Yang pertama, uang tebusan untuk tawanan perang. Yang kedua, pinjaman-pinjaman untuk pembebasan kaum muslim dari Jathaima atau sebelum pertempuran Hawazin. 30.000 dirham dari Abdullah bin Rabi Adab meminjam kepada pakaian dan hewan-hewan tunggangan dari Sufyan bin Umayyah. Yang ketiga, kumus atau rikas, yaitu harta karun temuan sebelum periode Islam. Yang keempat, amal wadla, berhasil dari harta benda kaum muslim yang meninggal tanpa waris. Yang kelima, wakaf, harta benda yang didedikasikan kepada umat Islam karena Allah dan pendapatannya akan didepositokan di Baitul-Mal. Yang keenam, nawaib, yaitu pajak yang jumlahnya cukup besar dibebankan pada kaum muslim yang kaya dalam rangka menutup pengeluaran selama masa darurat. Yang ketujuh, zakat fitrah dan zakat mal. Seperti yang dijelaskan dalam Muhammad 2002, zakat dan merupakan pendapatan yang paling utama bagi negara pada masa Rasulullah SAW hidup, sekaligus kewajiban agama yang termasuk salah satu pilar Islam. Yang kedelapan, bentuk lain sedekah seperti kurban dan kafarat. Yang kedua, yaitu kebijakan fiskal pada masa pemerintah Khulafaur Rasyidin. Setelah Rasulullah wafat, seluruh tampak pemerintahan negara dan keagamaan diserahkan kepada 4 sahabat pilihan Khulafaur Rasyidin, yaitu Khalifah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Awal periode kepemimpinan Khulafaur Rasyidin memegang peranan yang aktif dalam bidang keuangan dan administrasi. Dalam kaitannya dengan kajian kebijakan fiskal, yang paling menonjol perubahannya adalah pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan khalifah pasca meninggalnya Abu Bakar Siddiq. Masuknya Umar ke dalam kekhalifahan merupakan nilai yang tinggi bagi Islam. Umar adalah figur yang memiliki moral kuat, adil, energi yang besar, dan karakter yang kuat. Umar menjadi figur utama dalam penyebaran Islam. Tanpa jasanya, Islam tidak akan tersebar luas seperti sekarang. Selama kekhalifahannya, negara-negara seperti Suriah, Palestina, Mesir, Irak, dan Persia ditaklukkan, kemudian dijuluki sebagai Saint Paul of Islam oleh negara-negara barat. Muhammad 2002 mengatakan bahwa terdapat beberapa hal penting yang perlu dicatat terkait masalah kebijakan fiskal pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Mulai dari soal Baitul Mal, kepemilikan tanah, zakat, sedekah untuk non-muslim, koin, klasifikasi pendapatan negara, hingga pengeluaran. Yang pertama, Baitul Mal. Kontribusi Umar bin Khattab yang paling besar pada masa pemerintahannya adalah bentuknya perangkat administrasi yang baik. Umar membangun Baitul Mal reguler dan permanen di ibu kota untuk menyimpan dana yang dibawa oleh Abu Hurairah, Amir Bahrain, pada tahun 16 sebesar 500.000 dinar karaj. Uang tersebut untuk membiayai angkatan perang dan kebutuhan lain bagi umat. Pada masa itu, Abdullah bin Arkam ditunjuk sebagai pengurus Baitul Mal bersama Abdurrahman bin Ubaid Al-Qari serta Muaikab sebagai asistennya. Baitul Mal dianggap sebagai harta kaum muslim untuk menyediakan tunjangan yang berkesinambungan, terutama bagi para janda, anak yatim, anak terlantar, penguburan orang miskin, pembayaran utang-utang orang
kus dan membayar uang diet untuk kasus-kasus tertentu. Yang kedua, kepemilikan tanah. Pada masa Rasulullah, karas dan tanah dibayar sangat terbatas dan tidak mengharuskan adanya perangkat administrasi yang terelaborasi. Namun, sepanjang pemerintah Umar, banyak daerah yang ditaklukkan dengan perjanjian damai. Penaklukan banyak menimbulkan masalah baru, terutama yang berhubungan dengan kebijakan negara tentang kepemilikan tanah yang ditaklukkan. Setelah melakukan debat panjang, akhirnya dengan dukungan dari berbagai pihak, Umar memutuskan untuk memperlakukan tanah-tanah tersebut sebagai fai. Daerah penumpukan kerja mencakup bagian yang cukup besar dari kerajaan Roma dan Sassanid. Oleh karena itu, sistem yang terelaborasi sangat dibutuhkan untuk mendata penghasilan yang diperoleh dari tanah-tanah tersebut. Utsman bin Hunayf al-Ansari menyurvei batas-batas tanah di Sawat yang hasilnya seluas 36 juta jarib. Yang ketiga, zakat. Pada masa Umar terjadi kasus Gubernur Taif melaporkan para pemilik sarang tawon tidak membayar us, tetapi mereka menginginkan agar sarang-sarang tawon mereka tetap aman. Mendengar hal tersebut, Umar mengatakan bahwa jika para pemilik sarang tawon ingin agar sarang tawon tetap aman, maka mereka harus membayar us. Sebaliknya, jika mereka tidak membayar us, sarang tawon mereka tidak aman. Menurut laporan Abu Ubaid, Umar membedakan madu yang diperbolehkan dari daerah pegunungan dan ladang. Jadi, zakat yang ditetapkan berbeda, yaitu 1/20 untuk madu pegunungan dan 1/10 untuk madu ladang. Yang keempat, us. Sebelum Islam, setiap suku atau kelompok yang tinggal di pedesaan biasa membayar pajak atau us pembelian dan penjualan maks. Setelah negara Islam berdiri di Arab, Nabi mengambil inisiatif untuk mendorong usaha perdagangan dengan menghapuskan bea masuk antar provinsi yang tergolong daerah kekuasaan yang tercangkup dalam perjanjian yang ditangani oleh beliau bersama dengan suku-suku yang tunduk pada kekuasaannya. Yang kelima, sedekah untuk non-muslim. Sedekah yang harus dibayarkan oleh kaum non-muslim atau orang Kristen Banu Taglib pada masa pemerintahan Umar digandakan dengan syarat tidak membaptis seorang anak atau memaksakan untuk menganut kepercayaan mereka. Yang keenam, koin. Pada masa Rasulullah dan sepanjang masa Khulafaur Rasyidin, mata uang asing dengan berbagai bobot sudah dikenal di Arab, seperti dinar, koin emas, dan dirham, koin perak. Bobot dinar sama dengan 1 miskal atau 20 kirat atau 100 grain barley, sedangkan bobot dirham tidak seragam. Untuk menghindari kebingungan, Umar menetapkan bahwa dirham perak adalah seberat 14 kirat atau 70 grain barley. Dus rasio antara 1 dirham dan 1 miskal adalah 7/10. Yang ketujuh, klasifikasi pendapatan negara. Pendapatan pada masa Umar melibatkan tajam dan Baitul Mal mulai didirikan secara permanen di pusat ibu kota provinsi. Pendapatan yang diterima di Baitul Mal terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, pendapatan yang diperoleh dari zakat dan us yang dikenakan terhadap kaum muslim. Yang kedua, pendapatan yang diperoleh dari kumus dan sedekah. Dan yang ketiga, pendapatan yang diperoleh dari karas, fai, jizyah, us, dan sewa tetap tahunan tanah-tanah yang diberikan. Yang keempat, pendapatan yang diterima dari berbagai sumber lainnya. Yang pertama, pendapatan pertama dibagikan dalam tingkat lokal jika kelebihan penerimaan sudah disimpan di Baitul Mal pusat dan dibagikan ke 8 kelompok. Yang kedua, pendapatan kedua dibagikan kepada orang yang sangat membutuhkan dan fakir miskin atau untuk membiayai kegiatan mereka dalam mencari kesejahteraan tanpa diskriminasi. Yang ketiga, pendapatan ketiga digunakan membayarkan dana pensiun dan bantuan serta menutupi pengeluaran operasional administrasi, kebutuhan militer, dan sebagainya. Yang keempat, pendapatan keempat dikeluarkan untuk para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar, dan dana sosial lainnya. 9. Pengeluaran.
Pengeluaran yang paling penting dari pendapatan keseluruhan adalah dana pensiun dan diikuti oleh dana pertahanan negara dan pembangunan. Secara garis besar, Umar memprioritaskan dana pensiun bagi mereka yang tergabung dalam militer, baik muslim maupun non-muslim. Selanjutnya yaitu kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam berbeda dengan tujuan fiskal pada sistem ekonomi sekuler. Keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi. Tujuan semua aktivitas ekonomi pada dasarnya adalah pencapaian kesejahteraan hidup manusia melalui maksimisasi kepuasan atau konsumen dan profit produsen. Kebijakan publik berposisi sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan tersebut. Pada sistem ekonomi sekuler, konsep kesejahteraan hidup dibatasi untuk mendapatkan keuntungan maksimum bagi individu di dunia saja. Kebijakan fiskal dan ekonomi kapitalis bertujuan untuk yang pertama, mengalokasikan sumber daya secara efisien, yang kedua, pencapaian stabilitas ekonomi, yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan empat, pencapaian distribusi pendapatan sesuai Muhammad 2002. Dalam Islam, konsep kesejahteraan lebih luas, yaitu mencakup kehidupan di dunia dan akhirat. Peningkatan spiritual lebih ditekankan daripada kepemilikan material. Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam bertujuan untuk menjaga dan menyebarkan agama di dalam negeri dan juga di dunia pada umumnya. Bahkan, meski tujuan pertumbuhan, stabilitas, dan sebagainya tetap sah dalam ekonomi Islam, tujuan-tujuan tersebut akan menjadi subservient untuk tujuan menanggulangi kaum muslim dan Islam sebagai suatu entitas politis dan agama serta dakwah menyebarluaskan Islam ke seluruh penjuru dunia. Tujuan tersebut harus dipertimbangkan menjadi tujuan kebijakan publik dari kebijakan fiskal karena diharapkan dapat membantu pencapaian tujuan dan bagaimana caranya, artinya bisa kembali pada bagian mekanisme kebijakan fiskal. Komponen instrumen kebijakan. Tujuan tersebut harus dipertimbangkan menjadi tujuan kebijakan publik dari kebijakan fiskal karena diharapkan dapat membantu pencapaian tujuan dan bagaimana caranya. Artinya bisa kembali pada bagian mekanisme kebijakan fiskal. Yang pertama, penerimaan negara, yang kedua, pengeluaran negara, dan yang ketiga, utang negara dalam perspektif Islam. Yang komponen instrumen kebijakan fiskal dalam Islam, yang pertama, penerimaan negara. Sumber-sumber penerimaan dalam Islam dapat diperoleh dari pendapatan zakat, gaminah, fai, karas, dan jizyah yang berlaku pada masa Rasulullah. Yang pertama, zakat. Pengeluaran atau pembayaran zakat dalam Islam mulai efektif dilaksanakan setelah periode hijrah dan terbentuknya negara Islam di Madinah. Orang-orang yang beriman dianjurkan untuk membayar sejumlah tertentu dari hartanya. Kewajiban tersebut berlaku bagi setiap muslim yang telah dewasa, merdeka, berakal sehat, dan memiliki harta tersebut setahun penuh dalam memenuhi hisab. Dijelaskan dalam Al-Quran, yang berhak menerima zakat adalah orang-orang fakir, orang miskin, orang-orang yang mengurus zakat atau amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya mualaf untuk memerdekakan hamba sahaya atau budak, membebaskan orang yang berutang, kepentingan di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Zakat bukan sumber penerimaan biasa bagi negara-negara di dunia, karena tidak dianggap sebagai sumber pembiayaan utama. Yang kedua, ghanimah merupakan jenis barang bergerak yang bisa dipindahkan dan diperoleh dalam peperangan melawan musuh. Anggota pasukan perang berhak mendapatkan bagian sebesar 4/5 seperti yang telah diatur dalam Al-Quran. Ghanimah telah menjadi sumber yang berarti bagi negara Islam pada waktu itu karena seringnya terjadi perang suci. Yang ketiga, fai. Menurut ajaran Islam, bagi orang tidak beriman dan kemudian takluk pada pasukan berhak mendapatkan harta rampasan yang disebut fai. Fai merupakan sumber penerimaan dan pembiayaan negara Islam. Penggunaan fai diatur Rasulullah SAW berdasarkan Al-Quran. Fai merupakan harta negara yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat umum. Alokasi dari pembagiannya bergantung pada kebijakan masing-masing kepala negara
dan lembaga musyawarah yang dipimpinnya. Yang keempat, KARES atau bisa disebut sebagai pajak tanah. Dalam pelaksanaan, KARES dibedakan menjadi dua, yaitu proporsional dan tetap. Secara proporsional, KARES artinya dikenakan sebagai bagian dari total hasil produksi pertanian, misalnya 1/4, 1/5, dan sebagainya. Secara tetap, KARES artinya pajak tetap atas tanah. Dengan kata lain, KARES proporsional adalah tidak tetap bergantung pada hasil dan harga setiap jenis hasil pertanian. Dengan kata lain, KARES proporsional adalah tidak tetap bergantung pada hasil dan harga setiap jenis hasil pertanian. Dalam hukum Islam, KARES dikenakan atas seluruh tanah di daerah yang ditaklukkan dan tidak dibagikan oleh anggota pasukan perang. Selama masa pemerintahan Islam, KARES menjadi sumber penerimaan utama negara Islam. Dana dikuasai oleh komunitas dan bukan kelompok-kelompok tertentu. Yang kelima, jizyah. Salah satu ciri khas masyarakat muslim adalah menjaga keamanan saudaranya muslim ataupun non-muslim. Pada masa Rasulullah, orang-orang Kristen dan Yahudi dikecualikan dari kewajiban menjadi anggota militer di negara Islam. Meski jizyah merupakan hal wajib, tetapi Islam mengajarkan bahwa jizyah hanya dikenakan kepada seluruh non-muslim dewasa laki-laki yang mampu membayarnya. Hasil pengumpulan dari jizyah kemudian digunakan untuk membiayai kesejahteraan umum. Yang kedua, pengeluaran uang. Keuangan publik diarahkan untuk mewujudkan tujuan negara muslim. Tugas pemerintah dalam negara muslim untuk mengelola dan memanfaatkan keuangan guna meningkatkan taraf hidup dan ketakwaan masyarakat. Dalam negara muslim, sebagian besar anggaran pemerintah akan diserap pada aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk mengibarkan ajaran Islam dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Ibnu Taimiyah menyarankan agar negara atau pemerintah Islam dapat merealisasikan berbagai program berkaitan dengan ekonomi, antara lain menghilangkan kemiskinan, regulasi pasar, kebijakan moneter, dan perencanaan ekonomi. Semua perlu diatur sesuai syarat syariat Islam agar siklus ekonomi dapat berjalan dengan baik dan kesejahteraan masyarakat tercapai. Apabila kemiskinan sendiri dapat menjerumuskan umat pada kekafiran. Yang ketiga, utang negara. Utang negara berasal dari utang dalam negeri maupun luar negeri. Dalam Islam, semua pinjaman harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan bebas bunga. Pinjaman dapat diperoleh dengan cara langsung dari pabrik atau tidak langsung dalam bentuk pinjaman yang diperoleh dari bank sentral. Pinjaman dari bank sentral merupakan suatu bentuk pinjaman yang dilakukan karena buruknya situasi harga pada umumnya. Oleh karena itu, suatu negara akan mendapatkan pinjaman dari negara lain yang sepaham. Mekanisme kebijakan fiskal. Tujuan dari fungsi kelayakan ekonomi yang luas berlandaskan full employment dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum. Kedua, harus ditekankan pentingnya kelayakan ekonomi melalui pemenuhan semua kebutuhan dasar, pembebasan dari semua sebab utama yang menimbulkan beban berat, dan peningkatan dalam kualitas kehidupan, baik secara moral maupun material. Menekankan pentingnya penciptaan suatu lingkungan ekonomi yang memungkinkan khalifatullah dapat memanfaatkan kemampuan fisik maupun mental mereka untuk memperkaya diri, keluarga, dan masyarakatnya. Yang pertama, dengan demikian pendayagunaan sumber daya insani secara penuh dan efisien menjadi bagian tak terpisahkan dari tujuan sistem yang islami. Oleh karena itu, full employment dan kesejahteraan material penting dalam konteks Islam. Tetapi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya penting selama memberikan kontribusi bagi full employment dan kekayaan ekonomi yang luas. Kedua, konsepsi Islam terkait keadilan sosioekonomi dengan pemerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan ditempuh dengan built-in program melalui zakat dan sejumlah cara lain guna melaksanakan pendistribusian pendapatan yang sesuai dengan konsep persaudaraan umat manusia. Dengan demikian, sistem keuangan dan perbankan serta kebijakan moneter dirancang
terkait ke dalam nilai-nilai Islam dan memberikan sumber positif untuk mengurangi ketidakadilan. Sekian presentasi dari saya, Aisyilati Yuliani. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.